Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Supra Fit New ya, sama mesinnya dengan legenda, repo belalang ya, dan sejenisnya. Oke. Nah, di sini permasalahannya ya. Di sini permasalahannya angkatan awalnya kurang bertenaga ya. Satu. Yang kedua, saat gigi 1, gigi 2 dia loncat-loncat. Apalagi saat bawa beban berat dia loncat jek 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 jek. Nah, ya. Di sini nih. Setelah kita bongkar seperti ini dan kita lihat biasanya ya permasalahan motor tidak ada tenaga di angkatan awal ya. Beda lagi dengan saat RPM tinggi. Kalau misalkan tidak ada tenaga di RPM awal, angkatan awal, ya, itu biasa pada umumnya permasalahannya di bagian kampas ganda. Kampas sprocket atau kampas ganda sudah menipis, bisa jadi di bagian kampas gandanya sudah tipis, sudah mengeras, sudah keras banget, atau di bagian mangkok gandanya sudah dalam, sudah ngerel di bagian sini, ya. Pertama ini. Dan untuk di bagian RPM atas, saat motor kecepatan tinggi, jika tidak ada tenaga ya, bisa teman-teman ganti di bagian kampas kopling. Periksa di bagian kampas kopling, bisa juga di bagian rumah koplingnya atau di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya sudah mengalami keausan. Ya, jika di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya sudah mengalami keausan, sudah tidak merata di bagian dinding kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, percuma mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian kampas kopling, percuma. Tidak akan kepake lama, akan selip lagi, oke? Nah, berhubung di sini menangani bukan tidak ada tenaga di RPM tinggi, ya, di kecepatan tinggi, melainkan ini tidak ada tenaga di angkatan awal. Ya, dan suka loncat-loncat saat gigi 1, gigi 2, ya, dia akan loncat-loncat. Apalagi membawa beban berat. Ya, saat posisi nanjak dia jek 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 jek. Mesin terasa loncat-loncat jek 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 jek. Ya. Nah, ini permasalahannya biasa permasalahan pada umumnya di bagian kampas ganda. Kampas ganda atau di bagian mangkoknya. Kampas gandanya bisa jadi sudah tipis, ya, atau mangkok gandanya yang sudah mengerel. Nah, intinya kayak gini. Nih. Saat kita pasang kayak gini, selek, ya. Jadi spasi antara kampas ganda dengan mangkok ganda dia terlalu jauh, ya, spasi kampas ganda dengan mangkok ganda terlalu jauh, ya. Makanya saat berputar, ya, saat mesin berputar, ini akan terbuka nih. Ini akan terbuka, jelek. Nah, nih, tuh bisa teman-teman lihat, kita fokuskan. Nah, ini akan terbuka, jelek, 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 secara merata, ya. 3 biji dia akan membuka dan mencengkram, klek, ke bagian mangkok ganda, ke bagian sini. Dia akan mencengkram, seketika. Ya, saat kita naikkan RPM dia seketika langsung membuka di bagian kampas, langsung menekan ke bagian sini, glek, langsung dia berjalan, ya, berputar, ya, memutarkan di bagian gigi primer ke bagian gigi sekunder ke bagian sini dan memutarkan ke bagian rasio di bagian dalam, ya, di bagian gigi rasio, ya. Nah, di sini saat kita ukur seperti ini, ternyata ini masih sepan. Untuk di bagian sini masih sepan, nih, ya, masih sepan, masih rapat sekali, ya, masih rapat sekali, dan kampas ganda masih tebal, ya. Nih, diukur kayak gini, ini masih sepan tuh, masih rapat, tipis, tipis banget tuh, ya, tuh, tuh. Bahkan seperti diputar kayak gini masih nyangkut, tuh, nyangkut tuh, menggeser, berarti ini menandakan masih sepan, masih rapat, ya. Tapi setelah masuk ke bagian dalam, klek, ke bagian sana, ini terjadi longgar. Kenapa terjadi longgar? Karena di bagian mangkok ganda di bagian sini, nih, tuh. Nah, di bagian mangkok ganda di bagian sini, ini sudah dalam, tuh, sudah ngerel, ya. Makanya saat kita masukkan di bagian kampas ganda ke bagian sini, klek, ke bagian dalam longgar, ya. Nah, untuk penanganan seperti ini, nih, ya,
Jika di bagian sini diganjal, ya, di bagian sini diganjal, dibuat lebih ngebuka lagi di bagian kampas ganda, otomatis saat kita masukkan susah, ya, kita masukkannya susah, nggak bisa dimasukin, ya, tidak bisa dimasukin. Nah, ini solusinya, ya, ini solusinya di bagian mangkok ganda ini diganti, mangkok ganda diganti supaya rata kembali di bagian sini, ya, rata kembali di bagian sini, karena pada dasarnya untuk lonceng atau di bagian mangkok ganda yang normal yang tidak ada masalah ini rata seperti ini, nih, rata, tidak ada ngerel di bagian dalam sini, rata seperti ini, ya, glowing, tidak ada gelombang-gelombang kayak gini, ngerel-ngerel kayak gini, nggak ada, rata, glowing, ya. Ini solusinya diganti di bagian sini, diganti di bagian sini, di bagian mangkok ganda, ya. Dan adapun untuk pengakalan selain diganjal, bisa teman-teman potong di sini, bukan dipotong, dikasih garis, seret 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 seret, ya, bertujuan supaya menggigit ke bagian sini, lebih menggigit, lebih mencengkram ke bagian sini, ya, saat mesin berputar langsung kek, langsung mencengkram, langsung megang ke bagian sini, ya, bertujuan supaya seperti itu. Tapi kurang akurat, yang akurat diganti di bagian mangkoknya, ya. Kalau misalkan suruh ngakalin seminimal mungkin, ini paling di gerat-gerat, ya, tidak ada cara lagi kalau kita akalin seminimal mungkin. Tapi kalau kita dapat instruksi dari yang punya motor, tanganin semaksimal mungkin. Nah, mangkok ganda diganti, kampas ganda diganti, ya, supaya saling baru dengan baru, ya, karena di bagian sini juga sudah ada pengerasan di bagian kampas ganda, ya. Nah, untuk kampas ganda yang KW, yang imitasi juga mempengaruhi, yang keras mempengaruhi. Walaupun misalkan kampas ganda baru, mangkok ganda baru, tapi kok masih loncat-loncat, ya, di angkatan awal dan tenaganya kurang di angkatan awal. Nah, bisa teman-teman di sini dinilai oleh teman-teman semua, kampas gandanya asli apa bukan, ya. Kampas gandanya menengah ke atas apa menengah ke bawah untuk kampas gandanya. Karena kalau misalkan pakai kampas ganda menengah ke bawah, itu tidak akan kepake lama, bro, ya, tidak akan kepake lama karena beda bahannya, keras, ya, keras bahannya di sini. Jadi saat mencengkram ke bagian sini, mencengkramnya tidak maksimal, ya, keras, selip di bagian sini, makanya angkatan awalnya agak kurang dan loncat-loncat, ya, ya, bisa jadi. Keng, dah keng, mas, keng. Masang pirodo, buana salah kok. Masang pirodo. Iya, bengi. Iko, coplok berantene. Iya, anak salah gua masang. Masang dewek tah. Bengi jing Ya we. Tanda rorobe. Ya. Kampas ganda imitasi mempengaruhi, walaupun lonceng baru, mangkok sproket baru, kampas ganda baru, kalau kampas gandanya menengah ke bawah, keras, dia akan tetap kurang bertenaga dan akan loncat-loncat selip. Oke, sehari 2 hari normal, selebihnya dia akan loncat-loncat lagi. Oke. Nah, ya. Selanjutnya, di sini juga harus diperhatikan nih. Ini sepele tapi jarang-jarang diperhatikan nih, ya. Nah, di bagian sini, nah, ini ada lubang. Nah, lubang 1, 2. Dimana fungsi lubang ini yaitu untuk sirkulasi oli. Oli bersirkulasi dari dalam. Dari dalam kampas sproket, dia melumasi ke bagian kampas sproket, ke bagian sini. Ya, melumasi ke bagian sini. Nih, ke bagian sini. Oli masuk dari sini nih. Kita pasang dulu kayak gini. Ya. Ini masuk ke dalam. Kita coba, karena ini untuk lepasnya lumayan nantinya agak kenceng, jadi kita tidak masukin ke dalam dulu, karena untuk nyabutnya nanti nyungkil-nyungkil lama durasinya, ya. Kalau ini masuk, pasti lubang ini adanya di luar di sini, tidak di dalam, tidak tertutup. Nah, ini kayak gini. Oli, ya, terhisap dari pompa oli dari sini, dari bawah,
set dari bawah dia masuk ke sini, keluar ke sini, sebagian masuk ke bagian boring dan silinder kop ke sini, masuk ya ke sini dan bersirkulasi di bagian silinder kop, di bagian dalam silinder kop, melumasi komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop, dan sebagian dia ke sini, set ke sini, dia masuk ke sini. Sini. Setelah masuk ke sini, set dia akan ke sini, dia akan masuk ke sini, ya. Setelah ke sini, dia akan masuk nih ke dalam sini, teman-teman nih, masuk ke dalam sini, ya. Setelah masuk ke dalam sini, ini lubang nih, lubang di bagian kruk as, masuk ke dalam sini. Selanjutnya dia bersirkulasi, sebagian masuk ke bagian connecting rod, ke bagian conrod, ke bagian setang seher ke sana, ya. Sebagian dia melumasi ke bagian kampas ganda ke sini, ya. Ke bagian kampas ganda, ke bagian sini, karena di sini ada lubang, ya, untuk membagi oli separuh masuk ke bagian setang piston, ke bagian setang seher, ke bagian conrod, separuh lagi dia masuk ke sini, ya, ke bagian melumasi di bagian kampas ganda, ya. Sekarang gini, ada pertanyaan, ya. Nih, kan walaupun ini lubang ini tidak ada lubang di bagian sini, kan oli bisa masuk dari sini, nih, dari celah-celah ini, oke, bisa masuk dari celah-celah ini, ya. Dari celah-celah ini, nih, dari sini dan dari lubang sini, nih, dari sini, ya. Tapi untuk melumasinya tidak maksimal. Gini logikanya, ya. Setiap oli yang masuk dari luar, ya, oli yang melumasi dari luar, oli yang melumasi kampas ganda di bagian luar, ya, belum tentu oli masuk ke bagian dalam sproket, ya. Tapi oli yang masuk dari dalam sproket otomatis yang luar terlumasi. Jadi gini, dalam terlumasi, ya, luar pasti terlumasi. Tapi kalau luar terlumasi belum tentu dalam terlumasi. Jadi intinya kayak gitu. Nah, ya, untuk lubang di bagian sini, ya, lubang di bagian sini ini untuk tambahan dikala di bagian lubang ini tersumbat 1, 2, nih, lubang ini tersumbat 1, 2, ada cadangan oli yang masuk dari sini, ya, masuk dari sini, tapi tidaklah maksimal pelumasannya kalau masuk dari sini karena ini berputar. Untuk oli masuk ke bagian sini hanya kecil kemungkinan sedikit yang masuk ke bagian dalam, ya. Tapi kalau misalkan oli yang keluar dari sini, nih, lubang ini 2, ya, pasti melumasi ke bagian dalam di bagian sproket, dalam terlumasi, luar juga pasti terlumasi. Tapi setiap luar yang terlumasi belum tentu dalam terlumasi, ya. Intinya seperti itu. Jadi untuk lubang di bagian sini, ini jangan disepelekan, ya. Ini jangan disepelekan, ya. Ini jangan disepelekan, ya. Takut tersumbat, apa? Ini harus plong di bagian sini. Nah, sekarang kayak gini. Setelah oli keluar dari sini, kan ini letaknya di bagian sini, ya, Mas Bro. Letaknya di bagian sini, kan nggak ada kaitannya masuk ke bagian kampas sproket. Mungkin menurut asumsi teman-teman, nggak kayak gitu nih. Setelah oli keluar dari lubang ini, dia akan mengumpul di bagian sini, dan nih di sini ada lubang nih. Perhatikan, nah di sini ada lubang tuh. Nah, lubang kecil tuh. Nah, kelihatan nggak nih? Nih, lubang kecil tuh, ya, lubang kecil tuh. Kita deketin nih, tuh, lubang kecil, ya. Setelah oli masuk dari sini keluar ke sini, karena ini nanti tertutup kayak gini, kalau tertutup, oli akan menumpuk di bagian sini, ya, di bagian sini, dan dia akan keluar perlahan menyemprot dari lubang kecil ini, menyemprot ke bagian sini, seret, melumasi ke bagian sproket, ke bagian sini, ya. Nah, jika di bagian lubang ini tertutup, ya, lubang ini tertutup, banyak kotoran di bagian sini. Ini walaupun lubang ini tidak tertutup, percuma oli tidak akan masuk ke bagian kampas sproket yang dari dalam. Cuman terlumasi yang dari luar dan dari lubang di bagian sini, mangkok ganda.
tidak maksimal kalau di bagian sininya tersumbat ya, di bagian sini. Nah, supaya mungkin asumsi teman-teman juga ini supaya lebih lancar lagi oli masuk ke bagian kampas ganda, ini bisa lubangnya dibesarkan. Jangan ya, karena ini sudah penyesuaian oli yang masuk dari sini ya, menumpuk di bagian sini. Kalau di sini terlalu plong lubangnya ya, oli bukan kebagi dua ya, oli masuknya. Bahkan bisa jadi oli tidak akan masuk ke bagian setang, ke bagian sana, melainkan lubang di bagian sini terlalu besar, oli langsung bablas ke sini, tidak masuk ke sana, ke bagian setang. Karena lubang ini sudah disesuaikan ya, yang masuk ke bagian setang piston berapa bagian, yang masuk ke bagian sini berapa bagian, yang masuk ke bagian connecting rod, ke bagian setang piston, ke bagian setang seher berapa persen, ke bagian sini berapa persen ya, sudah menyesuaikan. Kalau misalkan lubang di bagian sini diperbesar ya, nanti perbandingannya, persentasenya malah nanti lebih banyak ke bagian sini, ke bagian sprocket, ke sana nanti kurang pelumasan ke bagian sana. Tentunya sangatlah berbahaya, sangat berbahaya. Nanti di bagian connecting rod, di bagian setang piston, di bagian setang seher ambrol, tidak akan awet karena pelumasan yang dari sini tidak masuk ke bagian setang seher, melainkan dia keluar ke sini semua. Oke, saya kira sudah begitu jelas ya. Kalau misalkan di sini tersumpal, tertutup di bagian sini, lubang di bagian sini, ini yang kecil ini, nih ya, ini kampas sprocket tidak akan awet dan mangkok ganda akan cepat kemakan karena pelumasan di bagian sini tidaklah maksimal ya, tidaklah maksimal. Baiklah, mungkin ini sekedar penjelasan. Ini harus ganti kampas ini mangkok ganda ya, besar tadi ya. Talase. Nah, nyar media nu alus nu sedang milih baik. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit penjelasan bisa bermanfaat, bisa dipahami ya. Mungkin yang sudah pandai dalam memperbaiki sepeda motor, paham di bagian komponen-komponen sepeda motor ya, silahkan skip saja videonya ya, karena di bagian sini, kita ulangi, di bagian sini ada lubang-lubang, ada apapun, ini harus kita pahami. Tidak mungkin membuat suatu komponen ya tidak ada fungsi dan kinerjanya, pasti ada. Coba dipahami, diteliti, dipikirkan apa fungsinya. Kadang-kadang kita cuma bisa pasang, tidak tahu fungsi dan kerjanya. Oke, cara kerjanya kayak gimana. Jadi kita harus paham kenapa dibuat seperti ini, tujuannya apa, untuk apa ya. Jika tersumbat nantinya berisiko seperti apa ya. Jadi harus paham di bagian situ. Baiklah, mungkin sekedar penjelasan. Barangkali teman-teman sudah begitu lebih pengetahuannya lebih jauh dari saya ya. Silakan skip saja videonya ya. Kita berbagi kepada yang belum tahu. Oke. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika berkenan silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Ya, jika ada kekurangan dan kelebihan, sifat manusia biasa, pasti banyak kekurangannya dibanding kelebihannya, oke? Mohon dimaklumi, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya, colokeun bae.